Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katulistiwa dengan NIM 0306222064. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian pada kuantitatif. Instrumen penelitian dalam pendekatan kuantitatif adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data secara sistematis serta objektif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis statistik. Adapun menurut Ari Kunto, instrumen penelitian kuantitatif harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi agar dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Instrumen penelitian kuantitatif merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Pemilihan instrumen yang tepat dalam penelitian kuantitatif sangat penting karena akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Yang kedua ada materi jenis-jenis instrumen penelitian kuantitatif. Nah, menurut Sugiono, tahun 2019 terdapat beberapa jenis instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Antara lain yaitu yang pertama ada kuesioner atau angket, yang kedua ada tes, ketiga ada observasi terstruktur dan dokumentasi. Nah, yang pertama ada kuesioner atau angket, yaitu salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Instrumen ini terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Nah, menurut Ari Kunto, kuesioner dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada kuesioner terbuka. Nah, di mana responden diberikan kebebasan untuk menjawab dengan kalimat sendiri tanpa batasan pilihan jawaban. Contohnya itu, apa pendapat Anda tentang kebijakan pendidikan saat ini? Yang kedua ada kuesioner tertutup, yaitu responden hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan. Misalnya itu ya atau tidak atau skala dari 1 sampai 5. Contohnya, saya merasa puas dengan sistem pembelajaran daring yang diterapkan. Nah, skalanya itu 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 itu sangat setuju. Yang ketiga ada kuesioner campuran, yaitu kombinasi antara pertanyaan terbuka dan tertutup, di mana responden diberikan pilihan jawaban tetapi tetap dapat memberikan alasan atau tambahan informasi. Keunggulan dari kuesioner ini adalah dapat menjangkau banyak responden dalam waktu singkat dan relatif mudah dianalisis menggunakan teknik statistik. Kelemahannya yaitu kemungkinan adanya bias dari responden, misalnya menjawab tidak sesuai dengan kenyataan. Instrumen yang kedua ada instrumen tes. Tes ini digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat kemampuan, keterampilan, atau pemahaman individu terhadap suatu konsep tertentu. Nah, instrumen ini sering digunakan dalam bidang pendidikan dan fisiologis untuk mengukur prestasi belajar, kemampuan kognitif, atau aspek psikologis lainnya. Nah, beberapa jenis tes diantara lain yaitu ada tes prestasi. Nah, tes prestasi ini digunakan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik seperti ujian sekolah atau tes standar nasional. Nah, yang kedua ada tes kecerdasan atau IQ test. Nah, tes ini untuk mengukur kemampuan kognitif individu dalam memecahkan masalah dan berpikir logis. Yang ketiga ada tes kepribadian. Nah, di mana tes ini untuk mengukur karakteristik psikologi seseorang. Biasanya digunakan dalam penelitian psikologi dan sumber daya manusia. Nah, observasi terstruktur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dan mengamati subjek penelitian dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan lembar observasi yang telah dirancang sebelumnya. Observasi ini digunakan untuk mencatat perilaku, aktivitas, atau kejadian secara sistematis dan objektif. Kelebihan observasi terstruktur adalah data yang diperoleh bersifat objektif dan tidak tergantung pada subjektivitas responden. Namun, kelemahannya yaitu proses pengumpulan data bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode lain seperti kuesioner.
Instrumen yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengakses dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya. Kelebihan dari data dokumentasi adalah data yang diperoleh sudah tersedia dan dapat digunakan langsung untuk analisis. Dan kelemahannya yaitu peneliti tidak dapat mengontrol kualitas data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga perlu dilakukan verifikasi sebelum digunakan dalam penelitian. Masuk yang ketiga yaitu proses pengembangan instrumen penelitian kuantitatif, di mana pengembangan instrumen penelitian kuantitatif merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dalam pengumpulan data mampu menghasilkan informasi yang akurat, valid, dan reliable. Nah, proses ini dilakukan secara sistematis agar instrumen yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan untuk mengukur variabel secara objektif. Adapun menurut Sugiono, pengembangan instrumen memerlukan beberapa tahapan utama, mulai dari identifikasi variabel hingga uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu ada identifikasi variabel penelitian. Langkah pertama dalam pengembangan instrumen adalah mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat berupa variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, atau variabel kontrol. Yang kedua ada penyusunan indikator dan kisi-kisi instrumen. Setelah variabel ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun indikator yang akan diukur. Indikator ini adalah aspek-aspek spesifik dari variabel yang dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen. Tiga, ada penyusunan data instrumen. Setelah kisi-kisi disusun, langkah selanjutnya adalah merancang butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen. Penyusunan butir instrumen harus memperhatikan kejelasan bahasa, relevansi, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat ada uji validitas dan reliabilitas. Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas juga dapat diuji dengan beberapa metode, seperti validitas isi, yaitu berdasarkan penilaian ahli. Yang kedua ada validitas konstruk, yaitu analisis faktor, dan validitas kriteria. Nah, selanjutnya ada reliabilitas, yaitu mengukur sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama. Yang kelima ada revisi dan finalisasi instrumen, di mana berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, instrumen perlu diperbaiki atau direvisi jika terdapat butir-butir yang tidak valid atau kurang reliable. Nah, proses revisi ini penting karena agar instrumen benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam pengumpulan data penelitian. Setelah revisi selesai, instrumen siap untuk digunakan dalam penelitian utama. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan adanya butir-butir yang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, maka instrumen perlu diperbaiki dan diuji ulang. Setelah instrumen dianggap layak, barulah dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dengan mengikuti tahapan pengembangan instrumen yang sistematis ini, peneliti dapat menghasilkan bahwa data yang diperoleh akurat, objektif, dan dapat dianalisis secara kuantitatif dengan hasil yang dapat. Yang D itu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, validitas dan reliabilitas merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas instrumen penelitian. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran dari instrumen. Itu ada validitas instrumen. Nah, validitas instrumen ini berkaitan dengan sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur konsep atau variabel yang ingin diteliti. Bagian yang pertama ada validitas isi atau content validity. Nah, yang kedua ada validitas konstruk atau construct validity. Yang ketiga ada validitas kriteria atau criterion validity. Nah, yang kedua ada reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas instrumen ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen memberikan hasil yang konsisten jika kita ketika menggunakan dalam kondisi yang sama. Nah, di dalam reliabilitas instrumen terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama uji reliabilitas dengan Cron-Bet alpha. Selanjutnya ada uji tes retest.
Selanjutnya ada uji reliabilitas dengan metode split help. Nah, materi terakhir ada penggunaan dan analisis data dari instrumen penelitian, di mana dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam mengumpulkan data yang objektif, sistematis, dan dapat dianalisis secara statistik. Data yang disimpulkan dari instrumen ini akan menjadi dasar bagi peneliti dalam menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Dan oleh karena itu, penggunaan instrumen yang tepat serta analisis data yang sesuai sangat menentukan validitas. Pertama, ada penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, di mana dalam instrumen penelitian kuantitatif dirancang untuk mengukur variasi skala Likert, pemilihan ganda, atau pertanyaan terbuka. Nah, langkah yang kedua ada data cleaning atau pembersihan data. Selanjutnya, yang kedua ada pengolahan data dari instrumen, di mana setelah data dikumpulkan dari instrumen penelitian, data tersebut harus diolah sebelum dianalisis. Pengolahan data dapat melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama pemeriksaan kelengkapan data. Nah, langkah yang ketiga ada penyandian data atau coding. Nah, yang ketiga ada analisis data dan instrumen, di mana analisis data dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan, di mana teknik analisis yang digunakan tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana yang kedua ada analisis inferensial. Nah, yang ketiga ini ada uji T dan ANOVA. Nah, setelah dilakukan analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian biasanya dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman data oleh pembaca. Cukup sekian pembahasan materi tentang instrumen penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.